Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imro'atul Mafiro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya. Nah, di sini saya bersama Muhammad Amar, rekan saya. Sebelumnya, terlebih dahulu kita berdoa supaya ilmu yang dipelajari pada hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya itu dalam Islam itu bagaimana? Nah, perintah menuntut ilmu dalam Islam. Perintah menuntut ilmu dalam Islam itu sesungguhnya Islam adalah syarat keselamatan di sisi Allah. Islam tidak tegak dan tidak akan ada kecuali dengan ilmu. Tidak ada cara dan jalan untuk mengenal Allah dan sampai kepadanya kecuali dengan ilmu. Dalam hal ini, ilmu itu sebagai perantara untuk menuju jalan kebaikan di jalan Allah. Nah, dalam firman Allah, kewajiban menuntut ilmu itu yang pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam baca tulis. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-A'laq ayat 1-5. Nah, yang kedua, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui ilmu agama Islam dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang bertakwa yang dapat menerima pelajaran. Quran surat Az-Zumar ayat 9. Para musafir menyimpulkan dalam dua firman Allah tersebut, yang pertama, tidaklah sama antara hamba Allah yang memahami ilmu agama, yaitu yang menyadari tanda-tanda kekuasaan Allah dan mentaati segala perintah dan larangannya, dengan orang-orang mendustakan nikmat-nikmat Allah yang tidak mau mempelajari ilmu agama Allah. Kemudian yang kedua, hanya orang-orang yang berakal sehatlah yang dapat mengambil hikmah atau pelajaran tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, yang selanjutnya hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu dalam Islam itu hukumnya wajib atau fardu. Wajib bagi setiap muslim. Para ahli fikih mengelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, fardu ain. Fardu ain adalah setiap ilmu yang harus dipelajari oleh setiap muslim tentang ilmu agama Islam agar akidahnya selamat, ibadahnya benar, muamalahnya lurus dan sesuai dengan yang disyariatkan Allah Azza wa Jalla yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kemudian yang kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah adalah ilmu yang memperdalam ilmu-ilmu syariat dengan mempelajari, menghafal, dan membahasnya. Nah, kemudian keutamaan orang berilmu. Ilmu menurut Imam Al-Ghazali ada dua, ilmu yang bersifat syariat dan ilmu yang bersifat akal. Nah, ilmu yang bersifat syariat dikelompokkan juga menjadi dua. Yang pertama, ilmu usul pokok atau ilmu tauhid yang termasuk dalam kelompok ilmiah teoritis. Dan yang kedua, ilmu furuk atau cabang termasuk dalam kelompok ilmiah praktis. Nah, dalam ilmu furuk itu hal ini ada yang menyangkut hak Allah Ta'ala seperti segala yang terkait ibadah, hak hamba Allah terkait dengan tata pergaulan manusia, terdiri dari dua aspek, yaitu aspek muamalah dan aspek muakodah, seperti hak jiwa dalam akhlak budi pekerti, akhlak baik yang harus dibina, dimiliki, dikembangkan, dan sifat akhlak jelek yang harus dihindari atau dibuang.
Nah, yang kedua kan ilmu yang bersifat akal. Ilmu yang bersifat akal itu bersifat berdiri sendiri yang melahirkan komposisi keseimbangan. Ilmu akal dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat ke-1, matematika dan logika. Yang kedua, ilmu alamiah atau aksi dan reaksi alam. Yang ketiga, teori tentang realitas berujung pada ilmu kenabian, mukjizat, teori jiwa yang suci. Nah, yang kemudian keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Yang pertama, ilmu adalah amalan yang tidak terputus pahalanya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, jika manusia meninggal maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, menjadi saksi terhadap kebenaran. Yang ketiga, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta ditambahkan ilmu. Kemudian yang keempat, Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Yang kelima, orang berilmu adalah orang yang takut Allah SWT. Yang keenam, ilmu adalah anugerah Allah yang sangat besar. Yang ketujuh, ilmu merupakan tanda kebaikan Allah kepada seseorang. Yang kedelapan, menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga. Yang kesembilan, diperbolehkannya hasad kepada ahli ilmu. Dan yang terakhir, yang ke-10, malaikat akan membentangkan sayap terhadap penuntut ilmu. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, sesungguhnya para malaikat benar-benar membentangkan sayapnya karena ridho atas apa yang dicarinya. Nah, di dalam hadis riwayat ini yang dicarinya adalah ilmu. Kemudian kedudukan ulama dalam Islam. Tidak samar bagi setiap muslim akan kedudukan ulama dan tokoh agama, serta tingginya kedudukan, martabat, dan kehormatan mereka dalam hal kebaikan, mereka sebagai teladan dan pemimpin yang diikuti jalannya, serta dicontoh perbuatan dan pemikiran mereka. Para ulama bagaikan lentera penerang dalam kegelapan dan menara kebaikan, juga pemimpin yang membawa petunjuk dengan ilmunya. Mereka mencapai kedudukan al-akhyar, yaitu orang-orang yang penuh dengan kebaikan, serta derajat orang-orang yang bertakwa. Dengan ilmunya para ulama menjadi tinggi kedudukannya dan martabatnya menjadi agung dan mulia kehormatannya. Jadi kedudukan ulama dalam Islam itu sebagai lentera penerang dalam kegelapan dan menara kebaikan. Juga pemimpin yang membawa petunjuk dengan ilmunya sehingga mencapai kedudukan pada al-akhyar, orang-orang yang penuh kebaikan, serta derajat orang-orang yang bertakwa. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.